pada saat dia memang menyenangin profesi itu, hobi tadi bahasanya naik jadi profesi levelnya. Ya pasti. Mana sih balik malam? Iya. Sampai subuh. Sampai nggak balik-balik seharian. Dapat sebulan nggak balik gitu. Wah. Lebih Buset, sebulan nggak balik ya benar. Hampir jadi Bang Toyib sih. On air standby. 5 4 3 2 1. Welcome to Podcast Show Duo by. Waduh, selamat malam minggu pemirsa. Selamat malam minggu Ibiners. Sobat podcast. Ya, selamat malam minggu semuanya. Malam minggu, malam yang syahdu. Salah. Nggak boleh. Mulai sekitar 2 minggu yang lalu, seminggu 2 minggu yang lalu. Ternyata sekarang kalau mengcover lagu bisa tanpa Anda. Copyright. Alright. Alright. Mengubah lirik juga. Oh ya. Kan mengcover. Aku bukan. Iya. Gitu. Itu Bukan, nggak boleh. emang bukan. Oh, bukan ya. Oke. Bukan. Baik. Kenapa Spider-Man bukan? Oh, bukan. Batman. Bukan. Flash. Bukan dong. Hah? Bukan. Jadi? Tapi ada superhero yang luar biasa juga. Apa tuh? Ini khas dari Jambi. Wah, tahu gue. Wah, iya Tahu dong. gue. Siapa? Hah? Siapa? Rangkayo Tebak. hitam. Siapa? Rangkayo hitam. Salah. Iya itu oke. Itu gue kalau mau bilang salah, iya bener sih. Gue nggak mau bilang salah, tapi superhero. takut salah gitu loh. Oh betul Gimana? itu. Lu jangan jebak dong. Iya. Nih, Rangkayo hitam. Ya, salah. Tapi bukan itu, kurang tepat. Iya. Bukan itu. Jadi? Nanti dihadirkan di sini. Oh, tapi sebelumnya baik Ya. kita kasih tahu biar pemirsa sobat podcast dan juga Ibiners semakin Ya. tahu kita bukan cuman baik TV dan IBI aja. Oh iya. Iya, kita sudah muncul di YouTube. YouTube. Jadi yang YouTube, punya kuota pastiin juga ya kalau Betul. kamu bisa subscribe. Subscribe itu kan gratis, Dok. Subscribe itu gratis. Terus juga kalau mau nonton juga siapin kuotanya. Oh, Kalau nggak ada betul. kuota cari wifi. Gampang. gampang. Gak usah dibikin ribet ya. Dempet mana kek? Ya, Ada wifi. makanya. Atau apa personal hotspot. Iya, Tethering. personal hotspot boleh. Iya, personal Boleh, hotspot kan mepet juga tuh. Nah, Jadi mati, pokoknya coy. nggak ada alasan kalau kamu nggak Ada nonton alasan. podcast show 2 baik. Benar, karena gitu. bisa nonton di streaming Baik TV m.twitch.tv Ya, /Baik TV. betul. Atau juga di live streamingnya IBFM Jambi di Ya. www.ibfmjambi.com. Dan juga bisa ditonton di TV kabel seluruh kabupaten di Provinsi Jambi. Wow, keren Iya. banget. Ini kalau kita di kalau malam minggu ya, Ya. kan kita tayangannya bareng nih. Ya, benar. Mau di IB kalau kamu lagi di jalan nih, lagi Benar. nyetir, mau Betul. malam mingguan, Benar. dengerinnya di frekuensi 102,7 FM. Betul benar. Terus kalau mau nyantai di rumah Ya. sama keluarga, sama pasangan, Ya. itu juga nontonnya di Baik TV Iya. gitu. Dan juga jangan lupa channel YouTube-nya tadi itu Ya. Podcast Duo Bae. Ya, podcast Duo Bae, channel YouTube-nya di subscribe. Dan tonton jangan yang banyak. lupa Hmm. tandai loncengnya. Oh, Iya. iya. Gampang. Kayak anak sekolah dong pakai bel segala. Melong. Iya benar. Jadi biar tahu. Oh iya gitu. Kalau kita udah update apa aja. Oke. Tapi kita yang jelas nggak sendirian. Oh. Kita punya tim yang hebat. Wah, Mm-mm. tim kita maju. Kalau bahasa Sundanya tuh, bahasa Sunda itu the greatest team Woi. ever. The greatest team and the dream team. Wah, dream team ngeri banget lu kayak PS lu. Kayak PS. Pria. FIFA. Oh, FIFA lah. Iya, FIFA. PES bukan Iya. FIFA. Oh ya udah. PES. Gua anak PES. FIFA tapi. Lu FIFA ya? Gua FIFA. Gua senengnya PES. Nah, dulu kan sebelum mulai FIFA naik ya. Iya. PES duluan. FIFA dari dulu tahu, dari dulu. Oh iya, tapi Iya, kan dari maksudnya yang lebih Lagi booming, duluan, lagi yang booming. booming Oh, duluan iya, itu iya, PES. iya, Dibandingkan benar. FIFA-nya agak ketinggalan. Benar. Itu. Tapi sih gua kalau sekarang sih lebih ini tampilannya lebih meneng. Oh grafiknya ya? Grafiknya bagus FIFA. Oh oke. Iya sih karena sekarang lebih gimana gitu ya Betul. dari segi. Jadi balik Lebih lagi asik. nih kita nggak sendirian dok. Betul. Kita nggak berdua.
Tapi di balik kami tidak akan berdua saja. Betul. Karena kami sudah kedatangan. Oh, bukan dong. Oh, bukan. Nanti dulu ke arah situ dong. Oh, iya. Kenapa? Gue mau highlight tim kita dong. Oh, iya. kita sudah kedatangan tim yang maksudnya saya Oh, itu. iya, benar. Tim yang sudah luar biasa. Bener. Mereka Sudah bela-belain loh. Oh. Bela-belain bener banget. Hujan badai tak jadi gila masalah. Sih. Gila. Iya, Jadi tapi rintik dikit. Oh, enggak. Enggak. Hujan badai aja diterabas sama mereka. Hujan badai kulalui. Iya. Lagu lagi. Dan gue nggak tahu lagi, berarti kan tahu itu lagunya tahun berapa ya? Oke. Nggak ada itu nggak ada. Baik. Oh nggak ada. Itu kan buatan gue sendiri. Oh buatan lu sendiri. Jangan salah. Gue itu orangnya selalu on the spot. On the spot. Iya, musisi, darah musisi. Darah musisi itu emang gitu, Dok. Iya. Jadi kalau ada sesuatu inspirasi yang menjanggal di pikiran, biasanya langsung keluar gitu aja. Iya, kayak teman gua ada tuh. Iya. Ambil gitar dia langsung cereng, udah liriknya udah ditulis. Oh iya. Wah, nadanya langsung Lagunya lagu apa dulu nih? Kalau lagu tongkrongan ya ngapain? Kagak. Lo tahu lagu tongkrongan? Tahu. Gimana? Ini pasti muncul soalnya kalau di tongkrongan. Oh iya. Ada ya? Ada. Bener, selalu ya? Selalu, pasti. Nggak ya? pernah enggak. Nggak mungkin tidak. Kalau lo anak tongkrongan bawa gitaran udah pasti lagunya muncul tuh. Muncul dengan sendirinya. Iya benar. Ini dong. Iya. Bukan, beda. Okay. Beda. Oke, jadi kenapa? Ini nih. Musik itu. Soalnya tadi kan ngomongin cover. Yeah. Makanya hati-hati kalau meng-cover mulai sekarang. Oh iya baik. Baik. Terus apa namanya? Mungkin Ibiners sobat podcast sama pemirsa di rumah. Ya. Kan nih lagi nonton nih. Jangan lupa ngopi. Oh, iya kopi. Kopi. Kita udah berapa episode ya? Yeah. Udah sounding kalau kita sebenarnya pecinta kopi. Cuman alhamdulillah belum ada yang masuk nih. Kopi gitu edik. aja kita mah. Kita mah ya pengennya adalah gitu loh kopi lokal gitu kan. Mana tahu kan ada gelas kopi di sini. Iya bener. Gelas kopi kalau kosong nggak ada, kalau polos aja ngapain? Oh bener juga iya sih. harus ada isinya. Isinya. Kalau enggak bahaya. Iya dong, makanya. Nggak jadi minum dong. Jadi kita pengennya minumnya di sini, di dalam. Anget-anget. Nggak di luar aja gitu. Oh iya, betul. Jadi biar tahu kalau emang kita penyuka kopi. Iya benar. Karena Kita pencinta kopi. Iya, kita tuh kopi edik. Waduh, kopi edik. Iya, kalau Bayak minum kopi kan sampai bubuknya segini. Wah gila lu. Iya benar sih. Saking tebel ya. Itu karena dicampur bubuk kemarin. Oh enggak ya. Yang mana? Yang ada daunnya? Iya. Daun pepaya, daun kopi. Iya benar daun kopi. Gue lupa namanya. Ya. Tapi ada tuh. Kopi. Iya kan? Iya itu. Nah. Karena saking cintanya. Tapi kalau ngomongin soal kopi, Dok. Betul. Kopi ini apalagi khususnya buat di Jambi, Betul. itu udah jadi tren dan salah satu tujuan atau destinasi pariwisata dari luar kota atau juga luar negeri. Benar. Dan memang sudah dicari. Ya. Nah ini nih ngomongin pariwisata juga. Bener. Kita langsung aja nih. Wah, ini nih. Udah datang yang ditunggu. Ini yang gue bilang superhero tadi, Dok. Oh. Jadi superhero yang dia itu pergerakannya itu bisa dibilang underground. Wah. Jadi di bawah tanah dia menyelinap. Dia nggak perlu Dia gini. di bawah tanah nyelip ngapain? Gue tanya-tanya gitu. Kagak gini. Gerilya soalnya. Iya benar. Itu gerilya. Dia nggak butuh panggung. Tapi panggung butuh dia. Wah. Gila. Berarti dia yang nata panggung. Bisa jadi semua. Dari A sampai Z. Berarti produksian. Udah jelas. Produksian berarti. Basicnya ke situ. Gitu. Tapi sekarang dia sosok yang juga inspiratif nih. Jadi kalau yang masih muda, ya kira-kira baru udah lulus kuliah nih, bingung mau ngapain, fresh graduate tapi nggak fresh banget ya. Jadi ini salah satunya bisa jadi inspirasi. Dan langsung aja, Bay. Oke. Kita panggilnya. Waduh. Itu udah lama banget gue gak denger, sumpah. Iya bener. Asli. Iya, emang gitu ya? Iya, emang gitu. Gue kalau MC kondangan suka begitu bapak-bapaknya tuh. Kita panggilnya. Wah. Dia mau suka begitu, pemirsa. Iya bener. Bawanya bapak. Terakhir gue denger 2004 kayak gitu. Set. Iya bener. Muhammad. Makanya. 2004. Jadi ternyata lu udah ngebawain, Dok. Terima kasih, Dok. Keren lo. Ya. Aduh, langsung aja pemirsa. Sikat. Ini dia Rido Irwansyah. Deng. Sorry kita nggak ada home band karena kita podcast, pure podcast. Selamat malam Bung Rido.
Selamat malam juga. Aduh. Doi bingung mau ngomong apa? Iya benar. Cari bahan dulu nih. Cari bahan. Dia Cari tadi bahan googling dulu. juga tuh. Iya. Googling juga. Dia catat ketik di Google podcast Dubai. Oh, Nggak ada iya. yang muncul. Ada. Sekarang ada ya? Ada udah. Baik, Lu baik, mah baik. gitu loh. Oke, Ada. Bung Rido. Apa kabar Rido? Alhamdulillah baik. Do, kita sebenarnya kenal udah lama. Oh, tapi iya. mungkin pemirsa pingin tahu karena kan yang gue tahu kan Rido itu dulunya tuh ikutan juga sampai sekarang nggak masih maksudnya di dunia entertain Masih ya Masih. Sekarang, Sebagai apa? sebagai apa sekarang? Untuk profesi di entertain tuh kita lebih ke manajemen event ya. No, IO kalau Event. bisa kita sebut IO. Oke. Emang basicnya dari awal apaan? Justru kalau bicara basic sebenarnya sih dari awal tuh bicara di dunia entertain tuh lebih ke produksi sih sebenarnya. Berarti bener dong. Kuli. Bener. Kita mulai Kuli dari event. Kuli event. Kuli event. Jadi awalnya karena kita cari di Wikipedia Rido, iya benar, Rido Irwansyah ya. Lu Wikipedia, gue Wikitanya. Wah, bisa. Untung teman kita Wiki Salim. Itu Wika Salim. Oh, beda. Oke, Jadi baik. dulunya produksian, terus Produksi. sekarang bisa disebut naik lah ya, naik ke IO. Ya. Next level lah ya. Iya dong, harus kayak gitu, harus, harus kayak kita gitu. harus. Soalnya kalau di situ-situ aja dokunya kurang ya. Iya. Enggak cuma doku sih sebenarnya. Kalau doku tuh sih sebenarnya Doku tuh kalau apaan? PT. Nah, itu harus dijelasin dong. Kece urang awak manggaleh. Sampai Siap. PT. Kayak kopi menggaleh. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau tadi bicara cuman bicara material, Ya. sebenarnya sih enggak juga. Oke. Karena kalau kita bicara dari basicnya di awal dulu di produksi, Ya. niat awalnya sebenarnya kita bicara, terutama saya tuh bicaranya untuk nyari pengalamannya dulu. Oke. Nah ini satu hal yang menarik kalau kita bicara, kalau orang mindsetnya, terutama kawan-kawan Ya. dan adik-adik kita yang di bawah nih, Ya. tamat, fresh Kita graduate, seneng gue. Ada adik kita kata dia. Sorry, adik-adik kita berarti gua dong. Lu sama dia yang adik-adik kita. Kan iya adiknya bisa gua. juga nih, bener. Iya benar. Lu lah, Nggak salah lu dong. adik kita. Iya, nggak Berarti salah. yang abang yang mana nih? Kita yang paling muda. Oke, terus Kalau tadi balik ke situ, Anak-anak zaman sekarang lah. anak-anak zaman sekarang kita, anak zaman now kita Iya. bilang, tamat mereka bicaranya, wah ini harus kerja, duit. Benar. money oriented ya. Jadi bicaranya money oriented dulu. Benar. Dan dia berpikiran bahwa gua pokoknya harus dapat kerja yang harus menghasilkan uang. Prestis. Prestis langsung. Ya, oke. Cuma kan pertanyaannya, lu bisanya sampai sebatas mana? Benar. Bicara experience-nya dan skill-nya kalau kita bicara. Benar. Ini penting sih. Lu udah ngapain? Karena biasanya kalau ketemu di anggaplah kayak corporate gitu ya. Iya. Terus dia ngelamar kerjaan, terus ditanyain misalkan nih, salary lu mau berapa? Iya. Wah, gua harus sekian dong, karena gua fresh graduate. Tapi Iya. kalau ditanyain pengalaman dia bingung jawabnya. Iya, kira-kira ya. Itu yang oke. sedikit miris sih kalau bagi saya tuh nganggap seperti itu gitu. Kenapa? Pada saat kita bicara di dunia pendidikan, kita bicara S1 dulu, kuliah. Ya kita jangan bicara teori. Dan kalau kita bicara praktek, ya ada KKN ya dulu bahasanya. Betul. 2 bulan. Ya. 2 Itu sampai 3 belum- bulan. Ya, 2 sampai 3 bulan itu belum bisa bicara sebagai tempat sarana wadah untuk bersosialisasi dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Itu sangat-sangat kurang. Bener. Itu tuh. Iya, itu tuh yang harus kita kupas, woy. Lebih jauh, lebih dalam. Seorang pegiat event organizer Iya, ya. betul. Terus Yes. juga di sisi lain juga sosok beliau ini ternyata ada misi. Benar. Ternyata ini misinya juga kalau bisa dibilang penting sih untuk menginfluence anak-anak muda Betul. sekarang dong. Karena kan zaman sekarang seperti Rido bilang tadi, anak muda zaman sekarang tuh dia fresh graduate, Ya. tapi ada satu hal yang tidak dia lupa. Iya, Bukan tidak ingat, tapi lupa. Ya. Nah, tidak ingat lupa sama aja. Sama aja. Lali, Gue mau lali, lurusin lali. cuman gak enak gitu loh. Jadi nggak apa-apa. kalau dari Rido sendiri tadi kenapa sih akhirnya terpanggil lah gitu? Ya, jadi balik lagi kalau tadi bicara secara pribadi ya. Benar. Maksudnya, gua begitu tamat harus pakai ijazah untuk nyari kerja. Betul. Tuh. Dan ujung-ujungnya udah pasti kita nyari penghasilan. Benar. Ya. Nah,
balik lagi pada saat kita masuk ke corporate, mengajukan lamaran segala macam. Mereka selalu menanyakan, udah berapa lama kerja di tempat sebelumnya, yang sama di bidangnya. Pengalamannya sudah kemana aja, sudah ngapain aja, apa aja pekerjaannya. Rata-rata yang ditanyakan corporate itu hal yang pernah dilakukan dan basically-nya yang disenangin. Benar. Oh, nah, jadi ini kadang kita kalau kita lihat secara sekilas, kita pasti dikatakan, lu senangnya di bagian apa? Lu pengennya di posisi mana? Nah, biasanya kan seperti itu. Posisi apa yang pernah Anda tempati? Atau apa yang pernah Anda lakukan di luar berdasarkan kesenangan Anda. Betul. Lalu di beberapa corporate yang memang mereka udah nilai itu bukan patokan, ijazah itu hanya formalitas. Tapi kalau kita berbicara pengalaman, lu punya skill, lu punya pengalaman, lu biasa disenangi di bagian apa? Itu bakal lebih spesifik dan kinerjanya bisa lebih optimal. Nah, ini kita berbicara kesenangan dulu nih. Kita bicara satu hal yang kita senangin, kita gandrungin, kita hobikan, itu bisa jadi profesi. Dan pada saat sudah masuk ranahnya profesi, ini udah beda. Lu kerja tanpa disuruh pun, lu mungkin bisa lembur karena apa? Lu seneng. Betul sih. Jadi intinya lebih ke passion juga ya. Passion. Nah, jadi kalau Rido sendiri kemarin menyelesaikan S1 ya? Iya. Nah, S1-nya di mana? Jurusan kalau boleh tahu kemarin. Nah, kalau kita berbicara fakultas pertanian. Melenceng jauh, tapi baliknya setelah sekian belas tahun ternyata mainnya juga ke ujung-ujung perkebunan. Mainnya di kopi, komoditinya. Ketemu dengan kawan-kawan petani setelah sekian belas tahun. Intinya nggak ada yang sia-sia sih. Ilmu tuh nggak ada yang sia-sia. Karena mungkin kepakainya nggak sekarang tapi nanti bakal ada waktunya. Oke, jadi tadi ngobrolin soal pekerjaan juga nih, hobi. Nah, kira-kira Rido ini nggak, Bung Rido ini tertarik atau setuju nggak hobi jadi pekerjaan atau pekerjaan jadi hobi? Sangat setuju sekali. Karena itu hal yang paling mendasar yang kita senangin. Benar. Pada kita berbicara bekerja tanpa adanya paksaan, ataupun kita bicara target. Ya kalau target kita bicara di pada saat kita kerja di corporate kita harus punya target. Tapi yang paling penting pada saat kita melakukan itu kita senang. Intinya itu sih, biar nggak beban ya. Biar tidak terbebanin dengan intensitas kerja, dengan tanggung jawabnya dan deadline-nya. Tapi yang paling penting jadi tadi, pada saat dia memang menyenangin profesi itu, hobi tadi bahasanya naik jadi profesi levelnya. Nah jadi iya ini sih, benar. Bahasanya. Nah sekarang gini, kalian berdua nih, ngoceh-ngoceh, cuap-cuap, seneng nggak? Seneng. Tiba-tiba langsung naik level kan? Iya. Apalagi menghasilkan. Karena jadi profesi yang menghasilkan. Dan ini juga penting sih, hobi yang menghasilkan itu adalah pekerjaan yang paling menyenangkan. Gitu. Seneng banget. Hobi yang dibayar ya. Hobi yang dibayar. Nah, jadi ini juga kan biar anak-anak muda di Jambi lah khususnya atau di luaran sana itu kan yang nonton, terus juga fresh graduate yang dengerin. Benar. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua. Benar. Kan penting juga nih kalau misalkan nantinya kira-kira nih kalau dari sekarang tuh kayaknya habit anak muda tuh jadi gengsi loh. Menurut Bung Rido, gitu. Berat ya. Bener berat Bagaimana Bu? Bung Baya. Jadi seperti ini Bung Edo. Enggak. Ini udah kayak ini aja. Kayak ini bola kaki. Kopinya disantap. Kagak ada kopi. Kebetulan kopi kita virtual ya. Virtual. Kopi kita virtual. Disesuaikan dengan kondisi kopi. Oke, jadi ngomongin soal apa tadi kerjaan yang prestis juga nih, pekerjaan yang jadi gengsi. Benar. Nah, kira-kira mungkin ya kalau nantinya berpengaruh kira-kira pekerjaan kita dengan let's say hubungan gitu loh. Misalkan kayaknya aku nggak terlalu percaya diri deh kalau bilang pekerjaan aku di depan orang tua kamu misalkan. Kalau ini konteksnya adalah hubungan nih. Nah, tanggapannya kalau menurut Bung Rido seperti apa? Oke, ini berat sih sebenarnya kalau kita mau jawab jujur ya. Iya kan? Karena pembuktiannya aku sendiri dengan orang tua untuk meyakinkan hobiku naik jadi profesi. Itu hampir 8 tahunan. Wow. Jujur 8 tahunan dari zamannya mulai masih masuk di kampus kita 1-2 kali kita buat kegiatan event.
sampailah di transisi selesai. Sorry sih nggak selesai sih. Bahasanya sengaja mengeluarkan diri dari kampus. Bahasa lain. Bahasa lain. Betul. Karena kalau dibilang selesai nih, cuman ijazahnya nempel di sana. Nggak keluar. Karena nggak butuh. Ya. Saya setuju dengan Anda. Itu karena kita bicaranya hobi kan. Hobi nggak butuh ijazah untuk bicara kerjaan. Kita nyiptakan kerjaan. Jadi balik tadi untuk bicara seberapa kuatnya ataupun seberapa penting kita meyakinkan orang tua kita. Pada saat kita bicara hobi kita, itu nanti bakal bisa jadi profesi yang bisa menghasilkan. Benar. Saya sendiri tuh 8 tahun untuk bisa meyakinkan orang tua bahwa bisa. Pada saat dulunya pernah masuk di corporate lah kita bilang, di perusahaan dengan ruang lingkup entertain sebagai salah satu vendor di event. Hampir 4-5 tahunan di situ, dan mindsetku dari awal aku masuk, aku nggak kerja. Aku masuk, aku pengen bicara sebanyak mungkin aku bisa dapat ilmu dari situ. Untuk bicara produksian awal, untuk bicara ruang lingkup prepare-nya event. Di selama 4 tahun itu, ya kita curi, apapun bisa kita curi dalam hal konotasi positif. Nah ini ya, ini yang penting, ilmunya yang dicuri. Curi sebanyak mungkin. Usahakan ilmu, serahkan ilmu, silakan, tapi pergunakan untuk hal yang positif. Nah ini mindset yang harus ditanamkan di katakanlah anak-anak zaman sekarang. Iya benar. Jadi bahasanya ilmu itu bisa dapat dari manapun. Benar. Dari manapun. Pasti. Kampus itu hanya salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Salah satu institusi. Dan secara teoritis. Dan tidak bisa dibantah kalau itu hanya bisa bersifat teoritis. Betul. Dan bukan utama. Bukan utama. Ya kalau bicara ilmu itu ya sekeliling kita itu ilmu. Tergantung kita menyikapinya dan menanggapinya seperti apa. Iya sih benar. Itu juga kan kalau kan pasti adalah struggle dengan orang tua kan. Pasti. Kayak 8 tahun lumayan underestimate lah gitu loh. Alah dong, ngapain kamu di situ gitu kan. Bukan cuma itu aja kali. Ya pasti. Mana sih balik malam? Iya. Sampai subuh. Sampai enggak balik-balik seharian. Karena sebulan enggak balik gitu. Lebih Buset, sebulan enggak balik ya benar. Hampir jadi Bang Toyib sih. Bang Toyib. Kalau sebulan nggak balik-balik nih, kalau gue nih sebulan nggak balik-balik, di depan udah ada kartu keluarga, udah ada tas, udah lengkap tuh di situ. Udah lu coret sendiri dah. Kalau mah enggak. Kagak lu. Beda. Nggak balik-balik. Enggak, yaudah nggak usah deh. Gokil. Nggak usah deh. Lama-lamain aja sono. Yaudah. Oke, jadi intinya itu pekerjaan dan sekarang udah berhasil lah membuktikan ke orang tua sampai akhirnya meyakinkan orang tua itu kan pembuktiannya meyakinkan pada saat kita mengambil sikap itu tadi dan kita harus berani bertanggung jawab. Dalam artian bahasanya selama 8 tahun tadi itu bukan kita bicara enak. Benar. Bukan kita bicara seneng. Mau sakit, mau sehat, mau senang, mau ketawa, mau susah, ya harus lu telan sendiri. Lu udah berkomitmen dari awal untuk membuktikan hobi gua bakal menghasilkan lo ke depan. Walaupun berdarah-darah. Wah, itu udah wajib loh. Nih, kalau ngomongin soal ini ya, bagaimana? Enggak, kalau soal dari awalnya kita itu udah berdarah-darah nih. Ketika di tengah jalan putus asa. Nah, itu pasti dong. Ini kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada perasaan itu kayaknya nggak mungkin. Benar, karena mungkin semua orang ada struggle kayak gitu. Bahasanya tuh bisa dibilang ketika numpur tembok, kejedot jedurut gitu kan. Ketimpa lagi tangga. Aduh, sakit banget itu. Mending tangga tuh. Itu yang buat ngecat. Keren. Bukan. Scaffolding. Kan aluminium. Nah ini scaffolding, jepret. Serem scaffolding. Kaki lu jepit. Iya makanya. Nah itu gimana tuh dong? Iya jadi supaya bisa balik lagi lah gitu loh, bangkit gitu loh. Kalau istilah teman saya itu bangkit dari kubur gitu. Ya. Mati suri berarti. Agak. Beneran. Aneh sempat setahun off loh. Oh iya bener. Oke. Itu gimana? Oke, jadi transisi 8 tahun itu jelas naik turunnya permasalahan di lapangan, bicara di orang tua dan juga di kawan-kawan sekeliling sekitar. Ya jujur 8 tahun itu bukan proses yang mudah gitu. Pasti ada up dan down-nya. Iya, pasti. Justru yang paling ekstrim itu sebenarnya pada saat bicara pasca sebelum kerja di corporate, kita bisa ngumpul dengan kawan-kawan. Ya. Timing banyak, mau kapan pun is okay. Bisa. Oke. Nah, yang jadi permasalahan pada saat masuk di 2 tahun masuk di awal.
wah lu sombong sekarang, wah lu susah ditemuin, wah lu brengsek. Dia nggak tahu kan? Ya nggak tahu kita. Kalau kitanya susah, lebih susah lagi mungkin. bener. Tapi susah dalam balik kita untuk membangun diri kita sendiri ya, image kita sendiri gitu loh. Iya sih. Nah pada saat bicara di situ, wah ini ada hal yang nggak bener nih. Balik lagi ke niat di awal. Pada saat kita berbicara, kita masuk ke situ, terjun ke situ untuk kita bicara cari ilmunya. Gue memang sekarang nggak bisa ngapa-ngapain untuk kalian. Katakan untuk let's say kan yang di komunitas lah, sering nongkrong bareng duduk. Gue nggak bisa apa-apa di 2 tahun terakhir. Tapi bisa gue pastikan pada saat gue berdiri sendiri, lu punya apapun gue bisa bantu. Pada saat bicara sekarang. Iya benar. Itu bisa basisnya komunitas ya, kan kawan ya. Yang dulu bahasanya kita selalu struggle bicara 10 tahun yang lalu untuk bicara berkegiatan, kita nggak punya ruang, kita nggak punya tempat, kita nggak punya akses. Kita katakanlah kaum minoritas bicara kegiatan. Itu kan kalau kita bicara let's say kita bicara lihat kota-kota gede, Bandung, Jogja, intensitas kegiatan di daerah itu bicara event, baik itu dinas, komunitas, perusahaan swasta dan BUMN, hampir per tiap minggu schedule mereka punya di hampir setiap sudut titik kotanya. Benar. Per minggu malah. Per minggu. Justru kadang per week itu ada 3 atau 4 di tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Itu kita bicara salah satu barometer ya. Ini juga karena bicara sebagai dari pengalaman ya. Salah satu barometer kemajuan suatu kota itu adalah bicara tolak ukur di eventnya. Itu jadi tolak ukur juga. Tolak ukur dari sudut pandang aku sebagai IO dan sebagai praktisi. Yang Rido lihat lah ya. Ya, aku mengambil kesimpulan seperti itu. Karena kalau kita bicara compare dengan Zambia sendiri, kita mungkin bicaranya time-nya mungkin per bulan masih. Per bulan, kadang 2 bulan sekali gitu. Untuk kota Jambi, apalah kabar yang kabupaten. Mungkin setahun cuma 2 kali atau mungkin cuma ada yang dapat ke jatah sekali, itu pun karena brand eventnya corporate swasta kita bicara. Kalau event pemerintahan di dinas belum tentu ya, belum tentu. Nah ini mungkin agak sedikit frontal bahasanya. Belum tentu kegiatan yang berbasis pemerintahan itu punya ruang untuk komunitas. Itu ternyata itu poin yang paling berat sampai di saat ini untuk kita perjuangkan di daerah, untuk bicara ruang kan komunitas berkegiatan, berapresiasi pada saat agenda kegiatan event di daerah. Oke, kalau kita bicara di skop provinsi kota Jambi, ya karena kita domisili di sini, kita juga ngumpulnya di sini, kita enak diskusinya. Dan kita mau bawa ketemu dengan orang-orang yang punya kebijakan ataupun peraturannya, bisa kita temukan. Nah, pertanyaannya kan tidak semua kan di kabupaten punya kesempatan itu. Betul. Itu dia tuh.